Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan Mari tujukan khusus bagi kamu yang saat sekarang sedang terhubung asmara dengan dia yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Cancer ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energi Cancer saat sekarang ke dirimu. Tapi seperti biasa sebelum Mari mau mulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai dengan melihat bagaimana situasi hubungan kalian saat ini ya. Oke, nah di sana. Jadi kalau Mari lihat seperti ini nih, nampak-nampaknya ini sedang terjadi hubungan yang sangat amat renggang gitu ya. Dan itu tentu saja membuat salah satu di antara kalian, entah itu kamu ataupun itu Cancer, kok kayak apa ya, merasa penderitaannya itu tuh sedikit lebih banyak gitu ya. Jadi katakan begini, sama-sama menderita gitu ya gara-gara situasi terpisah seperti ini atau situasi yang tidak baik-baik saja seperti ini. Cuman ternyata ada kadarnya ya. Ada salah satu yang memiliki kadar ketidakbahagiaan lebih banyak daripada yang lainnya seperti itu ya. Dan untuk sampai saat ini Mari lihat gambaran-gambaran untuk rekonsiliasi sepertinya belum kelihatan hilalnya ya. Gitu. Terlepas dari apakah memang ada sudah melakukan upaya keduanya atau salah satunya sudah ada upaya di situ ya, tetapi ternyata upaya itu Mari lihat belum membuahkan hasil untuk sampai saat sekarang ini. Jadi katakan situasi dingin ini, situasi terputus ini atau situasi merenggang ini nampaknya sudah menjadi gambaran ya, sudah menjadi gambaran untuk saat sekarang gitu loh. Dan untuk ke arah perubahan berikutnya mungkin masih butuh proses lagi ya, masih butuh waktu lagi di sana gitu lah ya. Oke, kita lihat energinya Cancer ke dirimu. Iya, kalau mau lihat begini ya, Cancer ini tuh nampaknya agak bingung gitu untuk saat sekarang. Sebenarnya dia ini tuh mau kayak gimana sih? Jadi kayak dua orang, jadi kayak satu orang tetapi terbelah dua, nah, gitu dianya ya. Gitu. Jadi kayak yang tanpa kamu hidupnya dia rasa untuk saat ini kok berat juga gitu ya. Mau ninggalin kamu juga rasa-rasanya belum bisa gitu loh. Jadi di sini tuh Cancer kalau Mari lihat agaknya merasa terjepit seperti itu ya. Katakan mungkin akal sehat, jangan akal sehat, nalar, gitu ya, rasio mungkin menggagaskan kepada dia, udah deh pergi aja gitu ya, udah deh tinggalin aja, atau minimal udah deh dicuekin aja lah gitu ya, nggak usah repot, nggak usah capek-capek di hubungan ini, nggak usah mikir bagaimana caranya untuk membuat keadaan antara kamu dengan dirinya itu tuh terjadi perubahan misalnya seperti itu ya. Allah, masih banyak kok cewek lain, masih banyak kok cowok lain gitu, gagasan-gagasan pikiran itu tuh mengajak dirinya untuk mengabaikan sajalah relationship kalian berdua ini. Tetapi hatinya dia itu tuh kayak gak bisa gitu loh. Sebab kalau Mari lihat di sini tuh sudah terbiasa gitu ya, Cancernya ini dengan kehadirannya kamu. Dan mungkin sejak bertemu dengan kamu, ada bagian-bagian dari dirinya Cancer itu tuh yang sudah merasa tergantung ya kepada kamu. Misalnya, ini contoh aja ya. Tergantungnya di situ itu soal finansial gitu lah ya. Barangkali kamu memang berperan gitu ya, mengambil peran tanggung jawab, membackup kehidupannya Cancer ini tuh dari sisi perekonomiannya dia gitu ya. Atau mungkin dengan bantuannya kamu dia bisa
termudahkan begitu ya untuk soal pekerjaan. Nah, di sana juga bisa gitu ya. Entah apa perannya kamu sebenarnya dalam kehidupan ekonominya Cancer, tetapi Cancer rasa itu hal yang dasar gitu loh. Bantuannya kamu itu tuh penting banget. Nah, di situ ya. Atau yang memang Cancer ini tuh secara emosional sudah tergantung dengan kamu, ke kamu gitu ya. Jadi misalnya gini, kayak kamu itu tuh jadi obat gitu lah ya, capek di luar gitu ya, atau ketemu konflik, ketemu masalah di luar gitu ya, ketemu dengan tantangan hidup, keruwetannya hidup di luar, tapi begitu bertemu dengan kamu, mungkin ya kamu selama ini tuh jadi pasangan yang bisa gitu loh, menyejukkan hatinya dia, menyemangati dirinya. Jangan-jangan juga bisa kayak gitu ya. Jadi yang kayak misalnya dia curhat, kamu sebagai pendengar yang baik gitu loh ya. Atau kalau dia butuh teman untuk berbagi problemnya dia untuk mencari solusi, jangan-jangan ya kamu adalah pasangan yang tepat gitu ya, atau orang yang tepat gitu ya. Mungkin ya sudut pandangnya kamu luas, pengalamannya kamu sudah kemana-mana gitu ya kan. Jadi input dari kamu itu tuh sangat berarti ya bagi Cancer ini. Atau ya mungkin ya kamu sudah tahu banget gitu ya untuk menghandle moodnya dia, seperti itu juga bisa. Namanya mereka orang-orang Cancer kan. Orang-orang Cancer ini kan orang-orang yang sangat dipengaruhi oleh sisi emosionalnya gitu kan. Dan ya kamu barangkali selama ini tuh paling paham ya, paling mengerti. Jadi ada kenyamanan yang sudah ekstrim yang dirasakan Cancer dengan dirimu. Jadi ya takut kehilangan itu, takut kehilangan perannya kamu dalam hidupnya gitu ya. Nah di sana, namun ya gimana ya, mau membalikkan kondisi dan keadaan kalian dari yang tidak baik-baik saja saat ini menjadi baik-baik saja. Nah itu bisa-bisa juga dia agaknya kurang paham, kurang mengerti gitu ya. Jadi ya bagi kalian yang saat sekarang sudah terpisah, ini tuh mungkin tubuh fisik aja yang terpisah ya, komunikasi saja di sana yang terputus katakan di sana. Tapi terutama belakangan hari ini mari lihat-lihat, Cancer kok jadi lebih sering ya teringat sama kamu gitu ya. Lebih sering di sana itu tuh rindukah sama kamu gitu ya. Jadi kayak ada rasa penasaran yang sangat besar tentang dirimu gitu. Terutama bagi kalian yang kondisi terpisahnya ini tuh sudah cukup lama ya, katakan sudah dalam hitungan berbulan-bulan gitu ya, atau sudah bertahun-tahun di sana. Jadi kayak pop up gitu loh, pop up tentang dirimu itu tuh kembali ke pikirannya dia gitu ya, kembali teringat lagi, lebih intens saat ini tuh mari lihat dia lebih intens terfikir atau terkoneksi ya, terkoneksi secara dunia mental dan emosional ke dirimu. Nah, seperti itu. Dan ya, lamunan-lamunannya dia, biasakan orang Cancer itu kan memang tukang melamun ya. Mereka sadari atau tidak, tapi tukang melamun itu. Memang udah gitu, setelan pabriknya mereka. Jadi ya, belakangan sering melamun, dan isi lamunannya dia itu tuh nggak jauh-jauh dari teringat tentang memori manis atau memori pahit tentang kamu gitu-gitu ya, atau ya kayak lagi meng-create gitu ya, dia lagi bikin skenario gitu ya tentang masa depan. Misalnya gimana ya kalau aku ketemu sama dia di masa depan, mungkin kami saling malu-maluan gitu ya, atau ya mungkin apalah gitu gambaran imajinasinya dia tentang kamu gitu ya. Nah jadi mari lihat bayang-bayangnya kamu cukup mengusik hari-harinya Cancer, terutama di belakangan waktu ini gitu ya. Nah di sana itulah bikin dia kayak mau move on beneran dari kamu juga berat gitu ya. Mau balik belakang ke kamu kok juga di sana itu tuh bingung harus melakukan apa, harus seperti gimana gitu ya. Nah di sana
Tapi ya untuk kalian yang saat sekarang belum terpisah, hanya saja kondisi kayaknya dingin gitu ya, kurang kehangatannya di sana. Secara komunikasi juga mungkin masih terhubung, tetapi tidak sebegitu intens, atau suasananya tidak seperti suasana tanda kutip seharusnya kalian gitu ya, suasana yang seharusnya bisa terjadi di antara kalian gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, walaupun dia melihat kamu, walaupun dia masih kayak bercakap-cakap, walaupun hanya durasi sesekali dengan kamu, tapi kok kayaknya ada ya tarikan yang cukup besar yang membuat dia merasa seolah-olah dia lagi tidak dengan kamu. Kamu percaya atau nggak percaya ya? Jadi kayak misalnya begini, ketemu kok kalian gitu ya, tapi ada rasa rindu yang merayap, gitu ya, ada rasa rindu kepada dirimu yang merayap di dalam hatinya dia, gitu. Nah di sana ada ingin kayak lebih dekat lagi sama kamu sesekali gitu ya, lebih dekat lagi dengan kamu, lebih intim lagi interaksi dengan kamu, gitu. Ada kebutuhan untuk ini ya, mari lihat itu kayak melebur dengan kamu. Nah di sana mari nampak ini memang orangnya bingungan ini. Kalau mari lihat ya Cancernya, dia bingungan jenis manusianya, terutama dalam hubungan asmara sama kamu ini. Jadi dia ingin total dengan kamu, namun kok kayak ada yang ngeblocking dia gitu ya. Jadi nampaknya sudah ada program di sini, sudah ada program alam bawah sadarnya dia yang sedikit aneh kalau mari lihat ya, yang sedikit aneh. Jadi ini tuh tetap kayak ada dua orang di dalam satu badan. Itu kalau mari nampak. Sebentar dia bisa ketakutan menjalani hubungan dengan kamu. Sebentar dia punya kebutuhan yang sangat besar menjalani hubungan dengan kamu. Sebentar kok kayak gini, sebentar kok kayak gitu. Jadi dia mari lihat kayak paradoks ya. Mungkin kamu sebagai pasangannya dia juga bingung kali ya. Ini orang mau ngapain? Kamu gak usah bingung. Sebab dia pun bingung dengan diri dia sendiri. Gitu ya. Tiba-tiba dia bisa kayak otomatis romantis sama kamu. Tiba-tiba dia bisa kayak ngeflat aja dengan kamu. Gitu. Dia lari pergi, dia datang sendiri. Itu juga bisa. Kalau mari lihat ya, model gayanya Cancer ini dengan kamu ya. Nah di situ mungkin banyak ya rasa-rasa takut-takut gitu loh. Kayaknya ada juga di situ tuh perasaan tidak layak. Perasaan tidak layak untuk bersama dengan kamu. Gitu. Ada juga di sana itu mari lihat ya. Ya mungkin dia melihat bahwa kamu adalah sosok seseorang yang istimewa, sementara dia ya bukan siapa-siapa gitu ya. Atau jangan-jangan memang hubungan kalian ini hubungan yang rumit gitu loh. Katakan berat mendapatkan restu, itu juga bisa ya. Sebab karena ya mungkin di situ tuh ada ganjelan agama kah, latar belakang kah, budaya gitu ya, atau jangan-jangan sebenarnya ada salah satu di antara kalian yang tidak single lagi gitu loh. Maksudnya yang tidak lajang gitu ya, yang tidak lajang. Jadi jangan-jangan ada di antara kalian yang sebenarnya sudah punya pasangan, tetapi dilalah ketemu kalian gitu ya, kemudian membangun hubungan interaksi yang mesra, jatuh ke situ, tenggelam pada situasi romantika gitu ya. Nah itu juga bisa ya menjadi dilema tersendiri di sana ya. Mau ninggalin sudah terlanjur cinta, mau ngejalanin yo takut nanti kena grebek gitu ya. Nah piye tuh, takut nanti kena persekusi kan gitu, payah itu. Nanti diwawancarai sama ini kan wartawan kan repot. Jadi mari lihat ada dilema yang sangat besar di sana gitu ya. Makanya kamu gak usah heran kalau misalnya kamu itu tuh ngelihat Cancer sebentar begini, sebentar begitu, sebentar begini, sebentar begini. Ya memang ya begitulah ya. Memang begitulah modelnya dia ke kamunya gitu loh.
Dan ya juga gimana ya, mari lihat-lihat sikapnya Cancer ini banyak sedikitnya juga kamu sadar atau nggak sadar terpengaruh juga sama dirimu ya, bagaimana dirimu dalam hubungan kalian gitu loh. Jadi kamu juga hampir-hampir kurang lebih sama, mari lihat ya gaya-gayanya dalam hubungan kalian berdua ini gitu ya. Barangkali kamu ya hampir samalah, mari lihat kayak mirroring kalian berdua ini nampaknya seperti yang kalau dia datang kamu kerepotan, kamu seolah-olah kayak menolak dia gitu ya. Tapi kalau dia pergi kamu bisa kayak colek-colek dia. Nah seperti itu ya, kamu kayak sadar atau nggak sadar ada tarikan yang kamu lemparkan gitu loh ke Cancer ini. Itu ya. Jadi kalau mari lihat bisa aja secara dunia batin sebenarnya kalian berdua ini tuh cukup kuat terkoneksi. Gitu ya. Cuman lain atau beda penampakannya di dunia interaksi nyata. Nah gitu. Kamu ya kayak kata Mari tadi ya, kamu juga dia datang, kamu bisa cuek gitu, kamu bisa kayak kewalahan kalau dia datang, kamu bisa aja nunjukin raut wajah yang tidak manis gitu ya, atau gestur tubuh yang kok kayak nunjukin kamunya tidak nyaman gitu ya sama dianya di sana. Ih sama banget, bagaimana ini cara bacanya ini ya, bingung pula Mari. Sama aja kalian berdua ini kayak orang bingung-bingung gitu ya. Ya mungkin ya seperti kata Mari tadi, jangan-jangan memang ini tuh hubungan rumit gitu ya, hubungan yang sangat-sangat rumit nampaknya di situ. Dan effort perjuangannya pun Mari lihat barangkali memang belum dalam porsi yang sampai sebegitu totalnya kali ya. Jangan-jangan di sini tuh ada niatan begini, oke, aku akan mau berjuang kalau aku melihat dia berjuang duluan. Itu nampaknya itu ya problemnya kalian berdua di sini ya. Jadi kayak sama-sama menahan diri untuk tidak menjadi penggagas, untuk tidak menjadi menggagaskan untuk ayo kita bersama ya gitu ya. Sama-sama menolak untuk mengambil peran itu. Jadi mungkin di sini tuh kayak malu-malu meong kah ceritanya, atau masih ada yang gini pikirannya, oh janganlah aku yang duluan gitu ya, aku kan cewek, mestinya ya dia duluan lah, dia yang berupaya mati-matian biar aku ikutan nih gitu. Nanti aku udah berjuang, perjuanganku nanti sia-sia, zong gitu ya. Yang ada tuh hanya patah hati nanti, capek berharap gitu ya. Udahlah keluar ekstra energi, baik itu tuh dari sisi tenaga kah, waktu kah, uang kah, tapi dianya ogah-ogahan sama aku. Gitu-gitu nampaknya Mari lihat ya. Baik pun itu tuh cowok misalnya, aku mah bisa aja aku ngegas-gas gitu kan, tetapi aku mau lihat dulu dia kayak gimana sama aku. Nah gitu, jadi kayak yang saling menahan diri, saling tunggu-tungguan ini. Nggak ada yang duluan maju gitu loh, nggak ada yang duluan maju, udahlah aku fighting dulu lah, aku dulu coba ngelakuin yang terbaik gitu, aku dulu yang usahakan bener-bener ini relationship bisa membaik kembali, kami bisa bersama, jelas arah dan tujuannya hubungan ini. Belum ada yang mau menjadi pahlawannya gitu ya, inisiatornya gitu, belum ada. Jadi masih sama-sama menahan diri, dia dulu lah gitu-gitu ya. Karena mungkin memang dalam hubungan kalian berdua ini komunikasi itu tuh salah satu yang menjadi problemnya juga gitu ya. Jadi kurang bagus di situ tuh interaksi komunikasinya kalian berdua di sana. Ya mungkin belum pernah duduk bersama, saling buka-bukaan, kamu mau gimana sih? Aku sebenarnya mau kayak gini, kamu mau gimana? Mungkin
terutama di belakangan hari ini tuh nggak ada percakapannya ke arah situ gitu ya. Jadi mau sama-sama tunggu ada yang duluan memancing, dan yang celakanya nggak ada sampai saat sekarang, nggak ada yang duluan mau menginisiat gitu ya, nggak ada gitu, saling tunggu-tungguan ya, akhirnya ya kayak gini ya, kayak gini kalau mari lihat ya. Jadi bisa-bisa ya salah paham, sebab tadi kan nunggu-nunggu, kamu mau beraksi kalau dia duluan beraksi, dia mau beraksi kalau kamu duluannya beraksi gitu ya, akhirnya salah paham di sana, sangka-sangka wah dianya iseng nih, wah dianya ndak ada itikat baik mau memperbaiki nih, wah dianya, jadi kayak gitu. Ada bisa penilaian negatif yang dilemparkan satu sama lain gitu ya, dia enggan kok sama aku, wah dia ndak tulus kok sama aku, wah dia ndak mau kok memang biar terjadi kemajuan dalam relationship ini. Nah jadinya di situ ke arah salah pahamnya ya, kalau mari lihat. Di sana kuat pun dia secara batin, tetapi tidak terlihat atraksi dalam dunia nyata, tindakan konkret ya, menyatakan tentang perasaan mau, perasaan cinta, perasaan memang ingin bersama ya, sama saja zong gitu kan. Sama aja itu tuh satu hal yang sia-sia juga, karena kan dalam semua apapun yang kita inginkan di situ kan dia harus laras ya, lahir dan batin, doa mantap gitu kan, ikhtiar main, nah kan gitu. Nah di sini kalian mungkin harapan-harapan doanya pun bisa-bisa memang agak bingung-bingung nih gitu ya, agak-agak bingung-bingung. Mungkin di situ tuh dikamuflase kebingungan dengan doa. Ini sering banget mari baca, mari lihat gitu ya, mari dengar. Itu tuh yang gini doanya, ya Tuhan, kalau memang dia jodohku dekatkanlah, kalau dia bukan jodohku jauhkanlah gitu. Tapi itu tuh bisa jadi hanya jadi apa ya, mantra kamuflase diri sendiri yang tidak berani mengambil atau mempergunakan freedom to choose gitu loh. Sebab ya kalau Tuhan yang turun tangan kan enak tuh gitu kan. Nggak perlu capek-capek, nggak perlu repot-repot, duduk manis. Tuhan yang bekerja ya, Tuhan yang bersusah payah di situ untuk menyatukan dua sejoli ini kan gitu. Nah di sana jadi Tuhan pun ya mungkin bingung juga ngelihat kalian berdua gitu ya. Oke, kalian sebenarnya maunya gimana sih, mau bersama atau enggak sih ini, kok sebentar, atau mungkin yang kayak sebentar mintanya sama aku bersama, sebentar mintanya sama aku tuh berpisah saja lah, ikutan bingung Tuhannya ya gitu ya. Kalian berdua bingung, Tuhan bingung, tarot reader juga bingung ngebacanya di sini ya. Hayo kita sama-sama bingung gara-gara urusan asmara kalian berdua ini. Repot-repot gak jelas gitu ya, tanding-tanding gak jelas kalian berdua ini kalau mari lihat ya. Gak ada yang satu memantik gitu ya, gas gitu ya, aku duluan gas. Kalau ada aja salah satu di sini yang punya willingness ya, yang punya kemauan untuk lebih belak-belakan dalam bersikap gitu ya. Soalnya di sini bisa sama-sama energi feminim. Sama-sama dia energi feminim, baik kamu baik itu Cancer di situ ya. Namanya orang energi feminim pasif dong gitu. Walaupun ini salah satu, nggak tahu apakah kamu cowok ataukah dia cowok, tapi dalam hubungan ini tuh ya tubuh fisik cowok gitu ya, jenis kelamin ya pria gitu loh. Namun dalam interaksi ini ketemunya itu tuh divine feminim sama feminim, makanya nggak ada di situ tuh. Kalau ada maskulinnya pasti maskulin itu tuh yang hajar bleh gitu kan, maskulin itu tuh yang proaktif di situ. Nah, tapi karena sama-sama make energi feminim ya pasif, sama-sama nunggu gitu loh. Tapi dalam menunggu itu tuh cemas, resah, bingung, nggak karu-karuan gitu.
ya, merepotkan jadinya, merepotkan ya. Ini dalam segala sektor hidupnya kamu, ya urusan asmara itu tuh cukup menjadi tantangan gitu ya. Baik itu tuh juga bagi Cancer gitu loh. Jangan-jangan ya untuk soal uang, karir, bisnis, kesehatan, ya oke-oke aja gitu. Tetapi begitu ceritanya tentang percintaan, rumit. Nah, kayak gitu ya. Ada pula tantangan tersendirinya di sana. Oke, baik. Jadi kalau dilihat energinya Cancer, mikir-mikir tentang kamu, merindu-merindui tentang kamu, terkoneksi terus dengan kamu, tetapi lebih kencang di dunia batin daripada di dunia nyata gitu ya, kalau mari lihat. Jadi serba sama-sama sakit, tapi ya serba bingung. Ini tuh menyikapi relationship kalian berikutnya akan seperti apa. Nah, gitu ya. Oke, mari tarik ini koin untuk cari tahu apakah bacaan ini memang ditujukan untuk kamu atau bukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya Cancer. Terkhusus untuk zodiak pasti hanya akan tunjukin zodiaknya kamu aja ya. Baik, mari mulai dari inisial R. Ada rumah, P ada panah, W ada wanita, I istimewa, ada U udara, J jalan, H hati. Kemudian ada di sini tuh inisial Y, ada yoyo, yayasan. Kemudian ada inisial T, ada telur, tembaga, ada L, ada lapar, ada lagu. Oke, itu untuk inisial. Masuk kita ke zodiak, Capricorn ada di sini. Kemudian ada Aquarius, Cancer masuk, energi dari Libra, Pisces hadir, Gemini, Pisces. Berikut ada energi dari Leo, ada energi dari Sagittarius ya. Oke lah, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.